Gue mau nanya soal ini sih, rekap 2022 tuh gimana sih Mas dari Acer sendiri Mas? Oke. Jadi kalau ngomongin 2022, kita pertama itu punya launching. Gue tuh mau butuh laptop gitu ya, butuh laptop untuk aktivitas gue sehari-hari karena kan gue tuh bukan hardcore gamer, gue juga bukan gamer gitu. Oke. Jadi paling ya gue tuh butuh laptopnya tuh yang, Tiba-tiba ada nih mas. widih sulap, tiba-tiba ada loh. Tiba-tiba ada nih teman-teman. Jadi Gokil, oh iya ini keren fisiknya ya. dari Aspire Vero nih teman-teman ya. Jadi Matius John everybody. halo Widih. teman-teman, halo Mas Hari. Halo Mas, gila Mas, thank you banget ya, gue udah diizinin nih anak-anak The Reviewer udah diizinin ngacak-ngacak kantor Acer nih ya. Kita yang thank you teman-teman udah datang nih. Waduh, mantap. Spesial banget ya. Apa kabar Mas? Baik. Wah gila. Mas Hari gimana? Ya baik. Baik. Kemarin Kelihatan mukanya lebih seger. waduh, abis Tahun pakai. baru ya? Oh bener. Karena bentar lagi liburan. Kemarin gimana Ces? Aman? Wah, rame sih. Rame ya? Rame karena di Acer juga banyak banget launching produk baru. Oh di iya situ. benar. Preview. Gue baca juga tuh, mulai dari Swift ya, sama gamingnya Ada juga gaming juga. ada gamingnya juga. kemarin. Gila, Gamingnya gokil ada sih. beberapa sih. Dan ini kan masih tahun baru nih, masih awal tahun gitu. Gue mau nanya soal ini sih, rekap 2022 tuh gimana sih Mas dari Acer sendiri Mas? Oke. Jadi kalau ngomongin 2022, kita pertama itu punya launching banyak banget ya. Oh iya, kemarin, benar, Mas. benar. Terutama kemarin pas ada transisi di prosesor yang terbaru tuh. Nah, kita launching ada banyak ya dari consumer notebook sendiri, lebih dari 5 produk tuh kalau dari awal tahun. Sama terakhir kita juga launching, akhirnya kita masuk ke segmen OLED yang Swift 3 OLED. Iya, Dengan salah satu juga. Terus di pertengahan tahun juga kita waktu itu launching yang namanya Swift X. Oke. Itu kan laptop tipis dengan dedicated grafik pertama tuh. Benar. waktu itu kan. Terus sebelumnya kita juga pernah punya yang seri mainstream cukup bombing juga waktu itu yang Aspire 5 Magical Color. Oke. Yang warnanya tuh Iya. kayak bunglon. Kayak warnanya kayak Nah, bunglon ya. kayak gitu. Itu keren sih kalau menurut gue sih. Sama yang terakhir kita juga punya satu produk baru yang memang ada segmennya khusus nih, yang hari ini kita mau bahas. Oke, apaan tuh? Yang ramah lingkungan gitu tuh. Waduh. Iya, benar. Kalau gue sih ngelihatnya ya sebagai orang luar ya. 2022 tuh kayaknya Acer tuh satset banget Iya. gitu loh maksudnya. Banyak Banyak launching banyak. gitu. Responnya gimana sih dari market? Oke, dari market nih menarik banget nih Mas. Oh, iya? Kalau misalkan ngomongin awal tahun 2022, Heeh. itu masih fasenya itu kan waktu itu masih work from home, Oh iya, WFH bener. WFH. Nah itu juga antusias banget tuh, terutama yang segmen entry mainstream pada Oh waktu itu. iya bener, karena memang market Iya. butuh ya. Udah di rumah aja semua orang butuh laptop pada Betul, waktu itu. betul. Terus beranjak ke kuarter 2, kuarter 3, mulai naik nih yang seri premium. Kenapa? Karena mulai WFA. Oh iya bener. Ganti tuh trending ya, trennya shifting lagi. Beda lagi Orang-orang trennya. jalan-jalan, Iya. gitu, butuh laptop yang tipis. Betul. Jadi 2022 ini very dynamic kalau kita lihat. Iya, Trennya benar tuh ya. berubah-ubah. Trennya berubah-ubah Gitu. bener Kalau ya. sekarang sih kita lihat yang sampai dengan kuarter 4 terakhir udah mulai balance nih. Iya, udah mulai nemu ya, Udah mulai nemu. Ada yang tetap WFA, ada yang udah full di kantor, di tempatnya masing-masing. Oke, gitu ada ya. yang hybrid juga. Udah, gitu. Oke, Mas, tapi gini Mas, kan kalau misalnya kalau laptop itu kan banyak ya. Iya. Anyway, gue mau tanya dulu, kalau di Acer tuh lu posisi lu tuh sebagai apa sih? Lu bertanggung jawab terus apa? Untuk apa sih sebenarnya Mas? Oke. Jadi kalau di Acer itu kalau laptop kita itu dibagi dua kalau yang seri consumer. Oke. Ada yang consumer memang non gaming. Ada satu lagi yang memang khusus gaming. Gaming, Nah, oke. kalau gua itu yang untuk consumer notebooknya. Oke, siap. Makanya kalau misalkan ada laptop kayak Swift, Aspire. Spin gitu ya, itu tempat gua. Oh, Jadi gua di baik. sini sebagai product manager Oh, untuk consumer siap. notebook. Untuk oh berarti yang Swift tadi Consumer Aspire. notebook aja. Oke, gitu. Oke. Nah, Bukan yang gamingnya berarti ya? bukan, gamingnya ada lagi. Ada lagi. Kalau saya semua nanti pertama saya pusing mas, karena makin banyak kerjaan. Bener. Gue juga nggak fokus. Bener. gitu. Tapi kan berarti kalau lu tuh ngurusin yang consumer laptop,
Berarti sebenarnya gue tuh bisa dong ya. Kalau gue lagi gue tuh mau butuh laptop gitu ya. Butuh laptop untuk aktivitas gue sehari-hari karena kan gue tuh bukan hardcore gamer, gue juga bukan gamer gitu. Oke. Jadi paling ya gue tuh butuh laptopnya tuh yang punya desain anti mainstream ya pasti kan. Oke. Terus juga punya performa ya bisa cukup lah untuk mengakomodir kebutuhan gue sehari-hari gitu Apa ya. tuh kebutuhannya? Ya paling cuma ngetik dokumen Oke, gitu-gitulah ya. Ya paling kalaupun main game juga ya game-game receh lah gitu. Sama tadi tuh desain, performa, sama yang satu lagi yang paling penting yang orang Indonesia biasanya cari. Harganya terjangkau gitu. Wah, itu Ada semua orang cari itu tuh. banyak maunya ya. Pengennya performanya gede ya, Iya, tapi ya pokoknya gue punya budget segini. Nah, kalau di kita itu sebenarnya kita ada salah satu yang model yang saat ini lagi best selling, Mas. Dan juga lagi hype banget. Apa tuh? Namanya Acer Aspire Vero. Widih. Ini jadi salah satu model yang baru juga di Acer. Gitu. Jadi kalau misalkan market memang sebelumnya kan kenalnya ya paling kalau seri consumer Acer ya Aspire, Iya, Paling betul, Legend. betul. Seri Thin and Light-nya si Swift betul. atau Spin Convertible. Nah, ini baru nih Aspire Vero. Aspire Vero. Kayak gimana sih bentuknya? Gue tuh cuma lihat di iklan-iklan di YouTube. Ada ya di mana ya? Ada nggak? Lu mau nggak? Tiba-tiba ada nih, Mas. Widih, sulap. Tiba-tiba ada loh. Tiba-tiba ada nih teman-teman. Jadi Gokil. Oh iya, ini keren fisiknya ya. dari Aspire Vero nih teman-teman ya. Jadi Aspire Vero yang baru. Jadi sebelumnya kita di tahun 2022 itu memang launching satu model namanya juga Aspire Vero. Oh iya tahu gue. Tapi warnanya abu-abu. Iya, yang ada National Geographic juga Ada nggak sih? versi National Geographic Oke. dan waktu itu fisiknya 15 inch. Nah, sekarang seri terbaru yang pakai prosesor 12 Gen Intel ini pakai yang fisik 14 inch. Oke. Tapi namanya tetap Aspire Vero. Oh gitu. Gitu. Tapi warnanya unik banget nih. Oh iya, warnanya biru ya. biru, Mariana Blue namanya. Itu pasti ada filosofinya dong. Nggak cuma sembarangan. Kalau Iya. setahu gue nih Acer nih ngasih warna tuh nggak cuma sembarangan. Ya, jadi memang desain story-nya sebenarnya kalau di Aspire Vero ini ada 3, Mas. Oke, Kalau apa SQ tuh? kita tuh punya 3. Ada yang abu-abu, ada yang hitam, ada yang biru. Nah, Oke. khusus di biru ini, dia itu filosofinya sebenarnya ini palung Mariana. Oh, Jadi wow, sebenarnya ekosistem laut kita itu dilihat sebagai salah satu tempat yang memang saat ini paling mengkhawatirkan dalam gitu. hal masalah lingkungan hidup. Ini secara global ya. Secara global. Oke. Gitu karena di lingkungan perairan khususnya lautan itu kayak kita banyak lihat kayak misalkan masalah banyak satwa yang sekarang mulai terganggu hidupnya karena sampah. Oke. Ya. Nah, Acer jadiin filosofi itu di warna Mariana Blue ini biar ada messaging yang mengingatkan Kalau ke pengguna untuk peduli sama laut untuk ya. peduli juga ke kelestarian lingkungan. Itu kan salah satu upayanya Acer lah pesannya. Langkah nyatanya apa maksud gue? Kalau kita ngomongin Acer kirim pesan, pasti kan orang juga bakalan bertanya dong loh, Acer ngapain nih gitu loh maksud gue untuk meningin laut gitu. Oke. Langkahnya tuh ada 2. Bisa dibagi 2 lah kita. Pertama dari pas awalnya kita akhirnya launching satu produk Aspire Vero ini. Oke. Yang kedua soal activity tambahan yang memang kita create locally dan juga globally. Nah, kalau untuk yang pertama dulu deh soal kenapa sih akhirnya kita punya ide untuk launching dan bikin produk Aspire Vero itu kenapa? Oh iya, kenapa itu? Karena kita ngelihat kalau misalkan produksi laptop, ini any laptop ya, mau itu yang di bahan pakai plastik, mau bahannya aluminium, itu pasti ada recess, maksudnya ada material yang sampahnya. Oke. Gitu. Dan itu pertama. Kedua, ketika bikin laptopnya itu sendiri, punya pengolahan metalnya, plastiknya, itu punya menguras banyak resource, Mas. Oke. Pas lagi bikinnya, Oke. ya packagingnya segala macam. Nah akhirnya kita melihat apa sih yang bisa mengurangi reses tadi, Oke. dan juga mengurangi konsumsi daya ketika produksi, tapi tetap secara durabilitas produk dan secara quality itu tetap oke. Oke. Akhirnya terbentuk lah. Akhirnya kita punya beberapa alternatif material, tapi kita pilih yang menggunakan PCR. Apa tuh PCR tuh? Yang colok-colok? Yang colok-colok. Bukan yang colok-colok ya? PCR ini namanya post consumer recycle. Waduh, apa itu? Artinya Bingung kan lu itu- pada lu? Artinya apa tuh kan? Bingung kan? Jadi bukan yang tadi dicolok-colok. Bukan yang colok-colok guys. Jadi Aman. PCR itu material plastik
yang sudah diseleksi dan didaur ulang. Oke. Sehingga memiliki kualitas yang baik untuk digunakan menjadi permukaan laptop ini. Oke. Oh, berarti kalau misalnya ada yang bakal bilang, wah ini dibikinnya dari plastik daur ulang gitu, dari sampah, higienis nggak sih? Maksudnya gitu kan? Nah pastinya ada Pasti proses ada seleksinya. bakal ada tadi. orang bertanya-tanya kayak Iya, gitu kan? betul. Banyak banget, bukan ada sih, banyak Banyak pasti ya. banget gitu. Dan memang kita menjelaskan kalau misalkan ya kita melakukan seleksi, proses daur ulangnya juga sangat panjang dan juga paling penting soal durability. Oh iya benar, Ya daya kan? tahannya tuh. Karena kan konsep dari kita bikin Aspire Vero juga salah satunya agar satu laptop ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, sehingga user nggak perlu lagi tiap 3 tahun beli laptop, Oke. akhirnya dia buang yang lama gitu ya, atau yang lama udah nggak kepake, gitu. Jadi memang konsepnya lebih lama aja dia bisa pakai laptop ini. So far tapi ini udah di 2022 udah dipasarin kan ya, udah dijual ya. Udah, kita mulai dari bulan Oktober kalau nggak salah. Oke. Untuk yang versi baru. Untuk ini. yang versi baru ini. Nah itu responnya gimana mas dari masyarakat? Oke. Pertama, respon yang sama juga ada di Aspire yang ini, yang dibandingkan yang Aspire Vero yang abu-abu, adalah soal teksturnya, Mas. Oh iya, kenapa Jadi kalau teksturnya? kita pajang tokonya, laptop ini di toko, user lihat nih dari warnanya kan menarik. Iya, Terus dia benar. pegang nih, Oke. kok beda gitu. Apaan nih gitu kan? Beda, Agak iya. halus-halus. Ada halus-halus, iya, gitu kan, benar-benar. nggak licin. Terus kok kayak kalau dari kesannya matte aja Iya, gitu, iya. warnanya menarik ya, totol-totol putih gitu. Jadi secara desain yang paling kita dapat apresiasi pertama kali soal desain. Oke. Jadi eye catching Eye catching ya. Anti Karena mainstream tadi yang dibilang sama Mas Ari. iya benar-benar. Gitu. Karena warnanya biru juga kan. Warnanya biru juga. Orang langsung notice Orang lagi. langsung notice dan memang kalau misalkan ngomongin secara detail, totol-totol yang di sini juga Ada maknanya. bukan. Maksudnya nggak kita bikin totol-totol di cat gitu. Tapi memang ini hasil dari proses produksinya tadi. Oh wow, berarti Jadi ini setiap benar-benar unitnya ini ya? itu nggak ada yang sama. Oh gitu. Gitu, letak Iya, totol-totolnya iya. ini gitu ya. Tergantung dari Ya, material yang Karena blending aja ketika masa Benar. produksi gitu. Oh gitu. Jadi unik banget deh. Itu yang paling dapat apresiasi yang pertama. Yang pertama tuh ya responnya. Durability-nya gimana mas? Nah, kedua yang paling kita dapat apresiasi selain durability ada di bagian performance-nya. Oke. Karena yang baru ini juga udah dapat upgrade. Oh gitu. Upgrade-nya apa? Apa tuh prosesor ya pasti? Prosesor. Oh iya bener. Gitu. Wah mantep dong Iya, nih. jadi Sesuai. Ini udah 2 poin gue nih. Desain bagus. Iya kan? Prosesor. Oke. Prosesornya udah pakai Intel Core generasi ke-12 Oh yang iya terbaru. cukup lah udah lah. Dan spesialnya ada sertifikasi Intel Evo. Oh, Dan ini gitu. diukir di laptopnya langsung ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu sebenarnya ada di bagian sini, Oh kiri iya, bawah. oh iya benar. Nah, satu sertifikasi itu ya teman-teman juga udah tahu ya. Iya, Maksudnya benar. Baterai life-nya panjang. Betul. Fitur modernnya banyak. Betul. Dan responsif. Ada Betul. instant wake. Betul. Nah, udah gitu banyak banget fitur premium kayak misalkan kameranya super Iya jernih. gitu ya. Ada fitur noise Pokoknya reduction lengkap juga deh. kan. Iya biasanya. betul. Oh, Jadi iya, lengkap keren banget sih, satu keren laptop banget ini. sih. Mas, Iya. kan gue juga baca-baca nih tadi sambil kesini tuh gue baca-baca tuh di techdaily.id jangan lupa. Wih. Gue baca si Acer juga dia sebagai salah satu bukti nyatanya tuh mereka kerjasama dengan si Soldier, Soldier, iya. sama Nadine Chandrawinata tuh gak sih? Iya. Bener ya? Itu Founder. bener. Iya benar. Oh, benar. Jadi memang saat ini kita sedang ada satu campaign dan juga sebenarnya si Soldier ini sebenarnya salah satu bentuk komunikasi dari Acer Oke. dalam topik gitu ya, isu ramah lingkungan ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita ada message action yang memang kita mengajak Oke. dan juga mengedukasi. Oke. Jadi edukasinya soal apa? Soal kalau misalkan, ayo dong kita. Jadi kan sebenarnya isu ramah lingkungan ini adalah isu yang memang sudah ada di lingkungan Iya betul. dan tidak akan selesai kalau misalkan cuma satu orang yang kerja. Betul. Jadi kita perlu edukasi mereka biar semakin banyak orang yang aware Oke. dan juga ikut action. Harapannya seperti itu. Nah, siap. kita bekerja sama dan juga dengan si Soldier ini untuk membantu kita mengajak komunitas Oke. dan baik. juga masyarakat yang ada di situ. Oke. Gitu. Oh. Jadi harapannya ya semakin banyak orang yang action, impact-nya juga semakin besar. itu Khususnya untuk itu lingkungan. actionnya apa tuh? Ngumpulin sampah di laut atau Nah. kan kadang si Soldier tuh biasanya kayak gitu ya? Ya, banyak banget. Mulai dari edukasi yang tadi, kayak Oke. misalkan kita edukasi kenapa sih kita perlu aware, ya caranya gimana biar lebih
ramah ke lingkungan, kayak misalkan pemilahan sampah. Terus kita juga punya workshop. Betul. Workshopnya kayak namanya kemarin EcoBrick. Oke, itu apa tuh? EcoBrick itu kayak misalkan kita kumpulin sampah-sampah, kayak misalkan botol, Bener. sampah plastik, Betul. terus dibikin semacam balok. Oke. Jadi sampah-sampah yang dibikin balok ini digunakan untuk furniture. Oh, jadi bener-bener Ya, jadi banyak banget dimanfaatin lah ya. aplikasinya pokoknya buat furniture, buat ya barang-barang yang lebih bernilai. Oke. Gitu. Berarti itu juga selain ngebersihin laut, guys, itu juga bisa menambah apa ya, pundi-pundi rupiah buat si mereka-mereka yang Benar. ikutan ya Pokoknya sebenarnya. Selain pundi-pundi, value-nya lebih Value-nya ada. juga ada gitu. Ya, Bener, jadi bener, yang bener. sebelumnya sampah nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya, sekarang jadi sesuatu yang bernilai. Oh, Dan iya, yang benar terpenting ada impact-nya. ada impact-nya buat lingkungan. Benar. Ini kan menarik ya kalau menurut gue ya. Acer, Aspire, Vero, terus apalagi tadi tuh kerjasama sama si Soldier, terus juga ya kasih dampaknya bagus banget buat lingkungan gitu. Terus kira-kira ini Mas, konsep Vero ini bakalan dibawa lagi gak sih Mas ke seri lain kan kayak ini kan Aspire nih. Iya. Biar gimana juga tetap serinya Aspire gitu. Mungkin gak sih bakal ada Swift Vero atau mungkin Nitro Vero kan, who knows gitu loh. Laptop gaming tapi dari bahan PCR kan. Iya. Sebenarnya iya, dan sudah terjadi sebenarnya. Oh, wow, keren nih. Cuman memang mungkin belum kelihatan di Indo. Oke. Gitu ya. Jadi untuk informasi aja sebenarnya kalau segmentasi Vero yang Acer punya itu bukan cuman ada di Aspire. Oke. Kalau laptop kita sudah ada di TravelMate. Oke, TravelMate, yes. TravelMate line up komersial. Oke. Lalu ada di Chromebook. Oh, Itu Chromebooknya ada. sudah launching di global kita. Oke. Cuman memang belum masuk di Indonesia. Vero juga. Iya, Dari Vero PCR juga. Dari gitu? PCR juga. Penampilannya kurang lebih sama. Oh, Ya ada mantep. bintik-bintik. Terus kita juga punya all-in-one. Oke, all in one PC. Desktop all-in-one. Oh, gitu. Udah ada. Terus Oke. kayak misalkan aksesoris, mouse, gitu ya, mousepad, sampai sleeve, backpack, itu juga sudah ada. Udah ada dari bahan PCR. Dari bahan PCR juga. Jadi memang konsepnya sama gitu ya. Kita pengen, kita kan di Acer punya mission biar nanti 2035 kita tuh 100% pakai renewable energy. Oh, gitu. Iya, keren. Salah satunya adalah kita menghemat dari sisi tadi. Ketika kita pakai PCR, kita menghemat energinya. Oke. Nah. Itu berarti kayak sama ini ya, kayak apa? Slogan Acer tuh reuse, reduce, recycle gitu ya, betul ya. Oh, gitu. Jadi, iya. ya kalau misalkan tadi belum ada di Swift dan gaming, ya tidak menutup kemungkinan nanti akan ada. Oke, kedepannya bakal ada ya. Wah, tuh tinggal ditungguin tuh kalian tuh kalau yang suka Nitro nih ya kan, pengen anti mainstream ya pakai yang kayak gini. Itu udah beda tuh pasti tuh. Selain ya mungkin bakal ada Vero lagi kan atau apa gitu. Oke. Ya pastinya ya kalau Acer itu selalu pengennya kita setiap ada pembaruan teknologi kita selalu follow Mas. Baik itu ada transisi prosesor, ada pembaruan feature, itu selalu kita pengen ikutin. Kenapa? Biar pengguna khususnya konsumen Acer Indonesia itu terus punya keinginan pakai produk kita, dan kita juga sebagai produsen punya impact buat mereka. Jadi di tahun 2023 ini kita akan terus punya inovasi yang baru. Nah, di awal tahun 2023 seperti yang tadi kita ngobrolin di awal, kita juga melaunching beberapa model yang di CES 2023. Oh iya, benar. Nah, kalau dilihat dari modelnya itu sendiri, kita banyak banget perubahan desain. Pertama, terus kedua kita pembaruan dari sisi prosesor. Ketiga juga ada segmentasi produk khusus yang memang kita launching, yang memang baru buat target audiensnya. Nah nanti di beberapa kuartal mendatang kita akan launching itu di Indonesia. Jadi tunggu aja Mas. Tadi kan belum disebutin harganya tuh. Nah itu berapaan sih? Nah harganya sebenarnya di 10 jutaan aja Mas. Oh, harganya di 10 jutaan. Nah, kebetulan Aspire Vero ini cuma ada satu spek. Dia cuma pakai ada Core satu spek doang. i5, 8GB, 512 udah komplit sama Windows 11 Home dan Office Lifetime. Wow. Mas, jadi gini. Ini harganya menarik banget ya. Apalagi kan tadi kalau gue boleh summarize, ke depannya tuh bakal ada sesuatu yang wow lagi gitu loh. Kalau bakal ada produk dengan laptop dengan harga yang semurah Aspire Vero ini juga nggak sih? Pasti ada dong. Pasti ada. Jadi kalau Acer tuh ngeliatnya gini. Kalau ada demand, ada kebutuhan yang memang nggak bisa dijawab sama satu laptop ini, Betul. kita pasti follow, kita pasti launching. Jadi kalau ada itu, ada pasti. Jadi kayak ada yang price constant di harga yang lebih murah, kita juga pasti akan follow ada di situ. Mas, anyway gue tuh
sebelum kesini gue tuh sempet polling ya, nanya di Instagram gitu, di Instagram pribadi gue. Menurut kalian, Iya. laptop Acer mana yang paling memorable? Karena kan Oke. kalau laptop Acer kan dari zaman, karena gini, gue pakai laptop Acer tuh dari zaman gue kuliah gitu, Oke. sampai sekarang masih awet gitu. Ada beberapa temen nih yang respon, ini gue bacain. Iya, iya. Anyway ini gue bacainnya nggak semuanya ya, paling 4 atau 5 aja ya. Yang pertama tuh ada Amira Mufaida, dia bilang belum pernah pakai laptop Acer, tapi penasaran sama Acer Swift Go 14. Oh yang di CES yang kemarin kita kemarin. preview. Ya. Oke. Terus ada Aga Nadit, katanya yang paling memorable tuh Acer Travelmate, bikin gue juara kompetisi. Waduh. Wih, itu yang pakai device inget karena Juara. Terus ada si kolak underscore pisang. Waduh. Kolak underscore Jadi inget pisang. puasa. Jadi inget puasa. Bentar lagi puasa nih. Dia pakai Acer Marvel Special Edition. Oh, iya. Ada Nitros Thanos, Aspire Captain America, dan sama satu lagi apa lupa katanya. Tapi ada ya? ada. Jadi dulu itu spesial yang apa ya? Marvel, memang Marvel, ada yang Iron Man gitu-gitu deh, special edition. Oh gitu, wah keren juga ya. Terus ada si temen Dedianvo, dia sampai sekarang masih pakai Swift 3. Oh masih, emang awet banget sih. Iya, jadi ya Aspire belum keluar nih. Aspire belum keluar. Padahal kalau misalkan kita tanya ke S-Ride, maksudnya di komunitas kita paling banyak muncul pasti Aspire. Iya, ada Paling beberapa baik. temen juga yang bilang suka Acer Aspire One karena banyak banget dulu dipakai di kampus. Iya benar. Iya, waktu itu legend banget. Legend iya. Harganya nggak terlalu mahal, tapi punya durability sama performa buat ngedit ringan tuh bisa. Iya. Karena gue juga kayak pakai Aspire itu. Oh gitu. Iya. Oke. Oke deh Mas, thank you banget nih gue udah boleh main, terus dikasih tips. Nih teman-teman juga kalau mau nyari laptop yang harganya lumayan murah lah, cocok buat kantong mahasiswa nih. Tadi udah dikasih tips tuh sama si Mas John tuh. Desainnya anti mainstream ya kan. Tuh pakai dari PCR. Performanya juga bagus. Karena prosesornya baru. Iya. Ya kan? Terus juga harganya 10 jutaan, cuma 10 jutaan, Jo. Itu murah banget, langsung gas. Dan ini bisa langsung pakai. Tadi kan ada Windows 11 sama Oh Office. iya. Jadi udah nggak perlu beli install. lagi, nggak perlu install Iya. langsung. Dan garansinya kita tambahin accidental damage protection Mas buat ini. Oh iya, 1 tahun. 1 tahun. Jadi garansinya tetap setahun, tapi ada Garansinya itu 3 tahun service, 1 tahun spare part, sama bonus 1 tahun accidental damage protection. tuh gile gokil. Gitu. Jadi tadi yang soal durabilitas gitu ya, kalau kurang yakin kita kasih. Kalau misalkan jatuh, rusak, accidental damage protection tinggal cover, Oh, claim. itu ganti Free. baru. Free. Oh, Enggak free. diganti spare partnya. Oh, diganti spare part ya Yang rusak. tuh. Jadi bisa langsung dipakai lagi. Tuh, jadi kalian nggak perlu worry tuh. Jadi kalau memang butuh laptop, kan biasanya mahasiswa gitu ya. Iya. Nggak punya budget lebih ya kan. Ya udah pakainya gitu-gitu Ya, doang. apalagi udah invest 10 juta ya. Kalau misalkan laptopnya kenapa-napa, ya worry banget dong Worry pasti banget, ya. benar. Iya. Oke nih Mas, thank you Mas ya. Siap. Thank you Mas Ari, thank you juga teman-teman. Oke, tech people, itu tadi obrolan gua sama Mas John. So, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah walaupun PPKM udah nggak ada ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol likes dan juga subscribe di channel YouTube The Reviewers ID. Gua Ari, Ya, gua John ya. pamit, see you. See you. Kopinya belum diminum. Oh iya bener.